Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang sangat saya cintai dan hormati, pagi hari ini alhamdulillah cuaca juga jernih. Kita mau sowan ke Palur, ke tempatnya Yai Haji Husaini Hasan. Beliau adalah Ketua Cabang NU Kabupaten Karanganyar. Program ini memang kita gelurakan karena silaturahmi itu juga sangat penting sekali bagi ajaran kita, yaitu Islam. Nggih, ngaten nggih para YouTuber. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, ini kami sudah dalam kendaraan, sudah mulai bergerak ke dalemipun Kiai Husaini Hasan. Tidak jauh dari markas kami, Rumah Antik, kira-kira 10 km. Moga-moga kita selamat sampai di sana, perjalanan bisa lancar, tidak ada halangan suatu apa, kita bisa berjumpa Kiai dengan baik. Moga-moga nanti silaturahmi kami bisa membawa manfaat yang luas, yang besar bagi kepentingan dakwah. Oke, ngaten para YouTuber semuanya. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, alhamdulillah kita sudah sampai ke dalamnya Pak Husaini Hasan. Tadi sempat ke Blasuk, agak jauh ke Blasuknya, ke lain perumahan, tetapi ada relawan yang mengantarkan ke sini. Cukup jauh kok, sudah banyak orang tahu. Berarti interaksi dengan lingkungan Pak Husaini cukup bagus sekali dengan masyarakat, dengan para penduduk yang ada di sini. Oke, kita salam aja nanti, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga sugeng rawuh. Terima kasih sekali. Tidak mengganggu Kiai ini, kedatangan kru kami. Mboten, matur nuwun, malah dados barokah untuk kita semua insyaallah. Matur nuwun tapun. Monggo. Nyun sewu Kiai, kok nggih wonten barang interior penjenengan menika, salah satunya juga interior model lama. Napa nggih remen ngaten menika? Enggang remen malah. Enggang remen Ibu nggih. Nggih, ya kebetulan kan Rumah Antik itu kan memang barang-barangipun ngaten menika. Saya biasanya kalau ada barang-barang ngaten komen. Ngaten nggih, matur nuwun sanget. Monggo pinarak. Nggih. Kiai, terus pundi kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi panjenengan nggih sehat selalu. Amin. Bu Nyai? Alhamdulillah. Oh, nggih. Nggih, nyun sewu, sedherekipun kita ngobrol-ngobrol. Kok menika wonten wangi-wangi menika? Menika ajanipun menapa? Banyak. Menika wangi ruangan. Menika kados apa namanya istilahnya? Dupa Arab, ada yang bilang gitu kalau orang Jawa. Lah ini sekedar untuk ketika kita kumpul banyak orang, kan banyak yang berkeringat supaya baunya nggak terlalu menyengat, nah di netralisir pakai ini. Oh, gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan mistik dan lain-lain. Sama sekali nggak ada kepercayaan macam-macam, dan kita sangat ditanamkan oleh para kiai, nggak boleh ada itu. Oh, ngaten. Ini hanya sekedar, tapi ada orang memandang ini sebagai klinik dan seterusnya. Tidak sama sekali. Tidak ada hubungannya saking menika sama sekali. Menika belum jauh. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari kemarin. Nggih. Kita ucapkan selamat, moga-moga Jamiah NU bisa berkembang bagus. Amin. Bisa jadi bermanfaat bagi umat semua. Amin. Matur nuwun. Jadi memang kita sebetulnya sudah berumur 95 tahun. Alhamdulillah. Tapi kita kepinginnya masih muda terus, dalam arti bergerak terus dengan cepat gitu, biar dinamisasinya maksudnya. Iya. Cepat terus, ya bermanfaat untuk umat, itu yang penting. Sebagian juga tidak setuju saya mengucapkan selamat menika. Kalau pandangan NU bagaimana mengucapkan selamat ingkang kados mawon? Mengucapkan selamat itu kan doa. Jadi boleh-boleh saja, dalam arti biasanya doa untuk muhasabah atau ulang tahun
itu biasanya doa untuk berkah. Jadi ada keberkahan. Itu yang penting sebetulnya. Yang tidak boleh barangkali adat-adat yang macam-macam lah, yang lempar-lemparan makanan, makan boleh, karena kita it'amut ta'am kan salah satu kebaikan, anjuran Rasulullah. It'amut ta'am itu sesuatu yang sangat baik. Tetapi yang nggak boleh adalah mubazir, dilempar-lempar, itu yang nggak boleh. Jadi yang haram tetap haram, yang halal insya Allah berkah, insya Allah gitu. Ya, artinya intinya memang selamat itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau tanggal 28 Januari kemarin saya sowan Pak Ustadz Samsuri, Ketua PDM Muhammadiyah Karanganyar. Titip salam dumateng panjenengan satu keluarga. Waalaikumsalam. Jadi wah, saya mau ke sana Pak Samsuri. Oh ya, titip salam. Oke. Kebetulan kami kenal baik dan sering ngobrol banyak, sering diskusi hal-hal yang malah menantang dalam tanda petik. Sampun yang terang, Pak Samsuri insya Allah nanti kerso tampil lagi, dan memohon penjenengan juga nanti kita bisa tampil di channel kita untuk berdua. Kinten terus pundi Kiai? Nggih, siap insyaallah. Malah saya walaupun biar ada karena teman-teman muda ada yang ada kesan seakan-akan Muhammadiyah sama NU itu ada masalah. Enggak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau perlu ya kita selalu insyaallah saling sinergi lah. Apa yang digarap oleh NU ya harus bersinergi dengan apa yang digarap oleh Muhammadiyah, meskipun beda pangsa lah, beda orang-orangnya kadang-kadang, tetapi insya Allah kalau bersinergi akan sangat baik hasilnya. Yang terang kan secara organisatoris tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau ada masalah pun cuma pada anggota mungkin loh, kita mungkin. Anggota saja biasanya anggota yang paling bawah. Nah itu akar rumput kira-kira akar rumput. Insya Allah nanti kita agendakan jadwalnya, nanti kita bisa ketemu di channel kita penjenengan berdua. Halo Pak Samsuri, ini Kiai saya ini juga sudah kerso untuk nanti kita tampil di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Nanti kita agendakan waktunya supaya ngeklok dan nanti kita ngobrol-ngobrol bersama. Nek para pimpinannya itu bisa ngobrol aja, akar rumput begini ini juga ikut adem. Itu. Samsuri matur nuwun, salamipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Inji. Sewu, Yai panjenengan ngerokok mboten? Kleresan mboten. Sampai ada guyonan dari teman-teman, NU kok orang rokok katanya gitu. Kelihatannya kurang afdol kan termasuk kiai-kiai sepuh, kiai-kiai besar, nggih menika sama ngerokok semua. Termasuk tampil di umum. Nyun sewu Kiai menika. Memang apakah memang itu tradisi atau cuma juga ada anjuran, mboten nggih? Kalau anjuran tidak, malah anjuran ya kalau bisa ndak. Oh ngaten. Cuman kadang-kadang ada orang-orang tertentu itu dengan ngerokok itu ada inspirasi, ada ilham, ada gitu katanya, alasannya gitu. Sama dengan para seniman lah. Tetapi sebenarnya hakikatnya kalau boleh memilih sebenarnya paling baik juga tidak gitu. Tidak, karena menurut NU itu ngerokok itu makruh, tidak sampai haram, makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tetapi karena ada manfaat yang dianggap ada yang manfaat lebih, makanya ada yang masih merokok. Gitu ya, makanya gitu. Lagu Yoni pun kan ngaten Kiai menika. Jadi perut kita itu memang kan sepertiga untuk makan, sepertiga udara, sepertiga untuk air. Lah dikira sepertiga untuk udara ini mau diisi oleh asap rokok ini terus mudik Kiai ini tuh. Ini menyesatkan atau memang diyakini ini? Betul ya. Sepertiga udara itu sebetulnya ya oksigen kalau bisa. Bukan asap rokok kan? Bukan asap rokok. Waduh, ini ada. Yang agak malah kopi kalau di NU itu sebetulnya yang dianjurkan. Kopi bagi orang-orang yang tidak ada masalah dengan lambung dan seterusnya. Tetapi anjuran untuk minum kopi itu ada anjuran, tapi kalau rokok enggak. Dan segi manfaatnya apa itu Kiai? Kopinya itu loh. Kalau kopi itu menguatkan jantung yang pasti. Kalau tidak ada
gulanya, nggak terlalu banyak gula gitu. Oh, jadi kopi pahit maksudnya kopi ya? pahit itu akan lebih baik. Lebih baik ya untuk penguatan dan juga untuk itu tadi agak kuat dalam mengkaji sesuatu, membaca sesuatu gitu, agak kuat biasanya dengan berkopi. Ini agak flashback sedikit ya. Jadi waktu SMA saya baca-baca penjenengan pernah jadi ketua IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mondoknya di Krapyak itu kita tahu semua Krapyak NU. Menika pripun menika kok ya iso kaya ngoten menika. Jadi memang waktu itu Krapyak itu adanya aliyah, belum ada SMA. Saya sendiri kepingin sekolah SMA dalam rangka untuk melanjutkan nantinya gitu ke perguruan tingginya maksudnya. Perguruan tinggi yang agak Selama ini kan biasanya kalau konotasinya kalau dari aliyah kan mesti ke IAIN. Ya. Nah, kami kepingin yang lain. Gitu. Makanya pilihan yang paling pas, yang paling dekat ya dengan Muhammadiyah gitu. Daripada yang lain. Kok kadapuk dadi ketua IPM menika pripun menika? Ya kebetulan guru agama semua senang sama saya. Wah, alhamdulillah. dengan bacaan-bacaan Qur'annya yang agak dianggap lebih fasih dari yang lain. Gitu mungkin. Akhirnya pendidikan penjenengan keturutan, penjenengan melanjutkan pendidikan umum di teknik kimia ngaten nggih. Di teknik kimia. Kula memandang teknik kimia itu wis angele pol. Itu ada integral yang double 5, double 10 menika masyaallah. Masyaallah angel. Penjenengan masih sempat untuk menghafal Quran sama pendidikan umum menika pembagian waktu terus pundi Kiai? Jadi perlu diluruskan dulu. Jadi saya memang di pondok tahfidz, pondok hafal Quran. Tetapi dalam piyambak itu tidak hafal 30 juz, tidak. Guyonannya 30 juz nggak hafal tapi juz 30 hafal gitu. Dengan surat-surat istimewa misalnya Waqiah, Kahfi dan seterusnya itu tambah-tambahan itu. Tapi tidak hafid dalam arti total. 30 juz nanti. Sementara untuk pembagian waktu saya kira karena ngajinya kan waktunya juga tertentu sehingga kita bisa bagi kapan harus belajar untuk sekolahan dan belajar untuk pondok. Saya kira masih memungkinkan ngaten Kiai. Sangat memungkinkan dan banyak, bukan hanya dalam. Dia ada beberapa teman yang seangkatan itu ada kedokteran, ada teknik sipil, ada banyak lah. Kedokteran agak lebih banyak pada waktu itu karena waktu saya masih mahasiswa itu kedokteran kan tidak semahal sekarang. Biasa-biasa dengan sesuai dengan yang lain. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang jadi dokter. Ini para YouTuber semuanya. Kalau kita di sekolah di umum di Gajah Mada, di UI, di ITB, apapun sekolah itu yang favorit, ngaji tetap harus. Karena ternyata terbukti beliau ini sambil mondok, sambil kuliah. Dan alhamdulillah bisa lulus kan ya? Alhamdulillah. Dan IP-nya juga tidak terlalu tidak jelek ya? Tidak jelek. Ya Allah. Akhirnya penjenengan juga meneruskan karier sebelum ini kan di istilahnya profesi yang modern ngaten gitu. Di Chemical Industry. Nah, di Chemical Industry. Wonten pundi Kiai menika? Wonten PT Indo Asidatama, wonten Kapak Kramat. Oh, wonten Asidatama nggih. Bertahan kuat berapa tahun itu Kiai penjenengan? Hampir 20 ya. Wah, 21. Alhamdulillah. Waktu itu juga sambil nyambi di UMS diminta teman-teman UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk memberikan ikut jadi dosen lah. Sempat. Jadi keterlibatan penjenengan di Muhammadiyah sejak dari pelajar sampai mengajar itu ada terus kayak keleresan ngaten. Alhamdulillah. Nanti berarti satu panggung itu sudah malah cair sekali nanti. Monggo Bapak, monggo. Oh, matur nuwun sangat ini komplit sekali ya Allah. Penghormatan kepada tamu pada guru kita luar biasa. Matur nuwun atas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saged dipun lajengaken Kiai nggih. Monggo. Sewu. Hobi menapa Kiai panjenengan? Wah, hobi napa nggih? Kalau hobi niku janipun olahraga nggih boten pati. Sekarang ini kalau saat ini hobinya sepeda. Bersepeda. Kalau sekarang bersama Bu Nyai?
Nggih, biasanya selalu berdua kalau. Alhamdulillah, ini Kiai dan Nyai ya, luar biasa ini. Bersepeda aja berdua. Nggih. Kalau dulu saya badminton, tapi sudah tidak kuat sekarang. Ya, karena faktor U, nggih. Nggih. Putra pinten? 3, namung 3. Oh, namung 3. Sekarang janipun kepingin kathah tapi agak resiko tinggi kan. Wah. Akhirnya komprominya 3 saja. 3 saja. Sampun wonten ingkang nikah? Alhamdulillah sedaya nikah. Sudah sampun dah nikah semua. Keleresan anak-anak itu memang nikahnya agak muda-muda. Jadi 24 semua 24 sudah. Ada yang 23 yang pertama. Keleresan. Besan dalam niku rayinipun Pak Amin Rais. Ngaten. Muhammadiyah juga kan? Ya ini luar biasa, ini suatu proses yang bagus dan itu tidak ada kebetulan, memang yang ngatur Allah ngaten. Tidak ada yang kebetulan. Nggih. Semua pendidikan di umum atau memang campuran dengan pondok? Ya, di umum, cuman SD-nya di SDI SD yang Islam gitu. Biasanya kan jadi setelah perguruan tinggi di umum. Yeah. 2 di UNS, yang 1 di ITS. Ngaten. Dados setelah nikah semua menika ceritanipun rumah ini sudah balik modal ngaten nggih Kiai. Yang dulu berdua sekarang berdua lagi. Nggih, mugi-mugi biarpun mari berdua tidak rame, nanti kan tamu panjenengan banyak bisa meramaikan menika. Nggih. Dan panjenengan sudah dakwah keliling kemana-mana. Termasuk kepada daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang kira-kira sulit atau daerah yang memang masalah tatanan sosial agak berbeda. Nek panjenengan tampil di masjid yang sudah mapan biasa menika. Nggih ta? Nah, yang luar biasa ngaten Kiai, tampil di situ ngaten mau daerah terpencil atau di lingkungan apa yang kira-kira tatanan sosial masih yang pasti yang paling menantang itu ada teman-teman, maaf dalam tanda kutip itu mantan preman gitu. Ngaten. Ada binaan yang sekarang secara rutin 1 minggu sekali ketemu gitu. Jadi wonten. Tapi kalau daerah terpencil paling jauh ya cuma di Jenawi gitu paling, yang paling agak jauh. Jenawi, Kerja. Tapi kalau yang agak menantang justru teman-teman yang mantan preman itu. Mantan preman. Itu seminggu sekali Kiai. Seminggu sekali sekarang ini. Dibina. Iya. Suatu saat saya bisa datang untuk meliput. Alhamdulillah, sakit malah saya. Ngaten, nanti insya Allah itu nanti kalau membina teknisnya bagaimana Kiai? Untuk selama membina ini preman selama ini kan mereka hanya hatinya kering dalam arti tidak pernah berzikir dan seterusnya. Awal-awal ya kita ajak berzikir. Jadi tanpa teori yang bermuluk-muluk lah, yang penting praktek gitu. Jadi amaliyah langsung itu yang biasa kita lakukan dan mereka senang gitu. Tidak terlalu banyak teori yang macam-macam, kita ajak berzikir dan seterusnya itu, karena mereka memang butuhnya itu, butuh sentuhan-sentuhan itu ya. Karena memang mau dia aktif ke masjid mungkin agak sungkan juga. Tapi saat ini alhamdulillah sudah banyak yang mulai ke masjid. Kan mereka kan ada tatonya. Mungkin banyak malah tatonya. Bahkan ada yang di muka juga. Berapa binaannya? Maksudnya orangnya kira-kira Kiai? Hanya sedikit, hanya 28. Masya Allah, 28 sedikit. 28, Saestu, nanti saya dikabari, nanti kita liput, nanti saya ada beberapa wawancara dengan para teman-teman kita yang ya sudah hijrah atau mending nggak hijrah teman hijrah ngaten mangke. Ini kok wonten pundi? Wonten Geringo niki, tapi kadang-kadang di Karanganyar karena kami salah satu sentuhan yang kita sentuhkan itu kita ajak ziarah biasanya. Jadi kadang-kadang keliling. Tetapi base campnya di daerah sini di Perumnas di Melati. Ada base campnya. Biasanya usianya kisaran berapa Kiai mantan-mantan teman-teman kita itu? Minimal yang paling muda itu 45. Wah, berarti sudah tua-tua aja. Makanya mereka tidak butuh teori yang macam-macam, praktek aja gitu. Ya,
Moga-moga teman-teman itu nanti bisa istiqomah, amin, amin. Bisa insya Allah bisa husnul khotimah, amin, amin. Kita nanti bisa bertemu di surga dengan para syuhada, para wali, para kiai. Amin. Kebetulan putra-putranya juga malah ada yang malah dipondokkan ini. Oh ngaten. Dipondokkan di Pantung Mriki. Kebetulan ada di Solo juga, di berbagai tempat. Terus itu laki-laki semua nganten Ustaz nggih. Anu Kiai nggih. Kiai, menika nyun sewu, panjenengan memimpin ormas besar. Nahdlatul Ulama sekabupaten Karanganyar. Saya melihat sebagai seorang yang tidak aktivis di organisasi, saya lihat kok juga belum ada forum resmi tentang masalah ormas-ormas keislaman ngaten nggih. Apa betul begitu Ki? Sebetulnya kalau MUI dimanfaatkan semaksimal mungkin sudah ada sebetulnya. Tetapi selama ini kan belum. Jadi belum. Kemudian di FKUP juga teman-teman kan dari semua ormas. Tetapi kan juga ada orang agama lain sehingga kurang nyaman gitu kan. Kurang nyambung kalau berdiskusi. Makanya bisa jadi bikin forum baru atau dari MUI. Di MUI itu semua ormas ada sebetulnya. Ya maksud saya itu secara pribadi saya yakin semuanya hubungannya mesra semua itu. Tapi secara kelembagaan kan juga belum pernah ada. Nah itu apa nggak terpikir untuk membuat forum itu? Ya kita kira-kira. Atau malahan ya. Yuk kita ngaji di rumah antik. Disatukan dulu gitu, nanti berkembang jadi forum tertentu gitu barangkali. Oh, kalau memungkinkan, jadi diawali di situ. Kalau tadi ada rencana sama Muhammadiyah dulu, nanti ngajak LDI, ngajak MTA dan seterusnya gitu barangkali gitu. Ya. Jadi pun yo channel ini kan juga tidak channel hebat sekali, tapi kalau memang itu amanah Kiai begitu, insya Allah nanti para pimpinan-pimpinan ormas nanti bisa kita mintai untuk rawuh di channel kami. Ini suatu masukan yang luar biasa sekali. Sebagai embrio untuk berikutnya barangkali ada forum. Wah, tapi itu penting toh Kiai. Sangat penting karena di bawah kan sering ada sesuatu yang ya karena kesalahpahaman atau salah itu nggak tahu itu ada kesalahpahaman kadang-kadang. Ya insya Allah menikah merupakan suatu ide menurut saya brilian. Nanti kita coba kita jembatani, mungkin nanti bisa melahirkan suatu forum ormas Islam. Wong tujuannya podo, nabinya sama, Qurannya sama. Kadang-kadang di akar rumput itu belum semesra para pimpinan-pimpinan. Para YouTuber yang sangat saya hormati. Ini sudah di penghujung waktu, sudah kita mau selesai. Tetapi tanya sedikit, monggo. Panjenengan pengasuh pondok. Naminipun menapa Kiai? Raudhatul Mustofa. Sampun pinten tahun Kiai? Mulai tahun 2009 tahun, jadi 9 tahun. Sampun ngaten. Tahfidz juga nggih ngaten. Tahfidz. Masyarakat sekitar atau banyak yang jauh-jauh? Justru yang mondok orang jauh-jauh. Kalau masyarakat sekitar istilahnya ada yang ngalong itu hanya ikut ngaji tapi tidak tidur di pondok. Ada beberapa. Biasanya pun ngaten malah dari jauh-jauh mendengar, tapi yang dekat-dekat ini malah kurang tertarik ngaten. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati. Demikianlah berbincang-bincang dengan Kiai yang masih sempat menyempatkan waktu untuk menerima kru kami. Panjenengan sudah 2 kali tampil di channel kita. Menika kesan panjenengan menapa channel ini? Yang pasti dari sisi manfaat, insya Allah sangat bermanfaat apabila penyampaiannya juga baik. Jadi saya kira ini akan salah satu alternatif untuk bertambahnya ilmu meskipun hanya sedikit. Tetapi ini salah satu yang perlu barangkali selalu dikembangkan gitu kalau dari sisi manfaat. Jadi insya Allah ya bermanfaat untuk masyarakat lah gitu saya kira. Jadi kalau ada nuansa lain, maksud saya kan di sana itu tidak seperti biasa panjenengan tampil di masjid.
di pengajian akbar. Ini kita tampil dengan nuansa yang etnik Jawa, menika grogi atau nggak bagus kan ndas putih ya. Malah saya kan, malah komentar teman-teman kan banyak yang japri setelah beredar di YouTube itu banyak yang ini sing apik katanya. Kan. Jadi apresiasinya positif kan ya, banyak kan. Ya, alhamdulillah kalau apresiasi positif nanti kita teruskan karena juga merupakan alternatif dakwah dengan nuansa yang etnik Jawa. Termasuk Mawi Blangkon kemarin Kiai nggak pakai blangkon itu. Soalnya agak sulit cari blangkon yang pas. Oh, ngaten. Harus pesen dulu. Ya, suatu saat tampil pakai blangkon, J. Siap. Kamu dipun siapakan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah disiapkan Bunyai, J. Nuwun Bunyai, J. Sudah menyiapkan blangkon untuk tampil di Yuk Ngaji di Rumah Antik, J. Ngaten Kiai, J. Ada saran-saran untuk para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik? Tadi kan kesan, sekarang saran. Para YouTuber semuanya, barangkali saya hanya ingin pesan, dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa jangan sampai lewat hari tanpa tambah ilmu. Salah satu alternatif untuk tambah ilmu ya Yuk Ngaji di Rumah Antik ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk bertambahnya ilmu. Itu barangkali yang untuk YouTuber. Sangat. Ini bisa menerima kami satu kru dengan apa itu menikah. Kamu dan kalau disambi nih para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda, pada teman-teman Anda, supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik. Moga-moga para YouTuber semuanya terus semangat, sehat, bagas, waras, terengginas. Amin, amin. Terima kasih Kiai atas waktunya. Bunyai sudah mengganggu banyak. Atur nuwun. Luar biasa banyaknya suguhanipun. Kalau di channel kita sering tidak saya suka itu. Wonten kan malahan nggak ada yang gorengan. Godokan semua. Iya, kita berusaha ngaten Kiai karena sudah faktor usia, kita usahakan untuk gorengan-gorengan. Menghindari gorengan. Ya. Ngaten para YouTuber, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.